Assalamualaikum, welcome to my English class. Today we are going to learn about TOEFL structure skill 1, subject and verb. Ada beberapa masalah yang sering kita temui ketika mengerjakan soal TOEFL terkait dengan subjek dan verb. Di antaranya yaitu: pertama, missing subject, subjeknya hilang. Kedua, missing verb, kata kerja yang hilang. Ketiga, missing subject and verb. Dan yang terakhir, extra subject or verb. Subjek dan verbnya lebih dari satu dalam satu kalimat. Yang perlu diingat adalah, a sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi kalimat dalam bahasa Inggris itu paling sedikit harus ada satu subjek dan satu predikat. Sekarang mari kita lihat apa aja yang bisa jadi subjects dan apa aja yang bisa jadi verbs atau predicate. Nah, yang bisa jadi subjects adalah noun seperti apple, table, car, pronoun, kata ganti orang, I, you, we, they, atau noun phrase. Noun phrase itu maksudnya adalah kumpulan dari beberapa noun atau adjective digabung menjadi noun yang memiliki arti yang baru. Contohnya adalah a small car, the beautiful girl, a big dog. Next, untuk verb yang bisa menjadi predicate, diantaranya yaitu to be, am is are, was were, be, been, being. Modals, will, shall, can, could, must, many, and etc. Kemudian bentuk kata kerja seperti kata kerja bentuk pertama, kedua, verb plus s or es, dan terakhir adalah have or has plus verb 3. Now let's see the example. Titik-titik was ringing continuously for hours. Analisa dulu apakah kalimat ini sudah ada subjek dan predikat. Predikatnya sudah ada, was ringing. Yang tidak ada adalah subjek. Kita cari di pilihan yang bisa menjadi subjek. Jawaban yang paling mungkin adalah the phone dan the bells. Karena ada dua pilihan, kita perhatikan lagi predikatnya. Was ringing. Was itu digunakan untuk subjek yang singular. Berarti kita pilih jawaban C, the phone, karena jumlahnya cuma satu. Kita tidak bisa menggunakan the bells, karena tanda S atau tambahan S itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa benda itu berjumlah lebih dari satu. Next, kita lihat contoh yang kedua. Newspapers, titik-titik, every morning and every evening. Kalimat ini sudah memiliki subjek, tapi dia tidak punya predikat atau verb. Nah, kita cari di pilihan jawaban yang bisa berperan sebagai predicate. Jawaban yang paling tepat adalah B, are delivered. Nah, untuk A, delivery itu kelasnya adalah noun. C, on time itu adverb, dan regularly juga adverb. Jadi yang paling bisa berperan sebagai predicate adalah B, are delivered. Okay, the last example. The plane blah 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 landing at the airport in 5 minutes. Subjek sudah ada, the plane. Predikatnya juga sudah ada, landing. Tapi sayangnya predikat ini nggak lengkap. Karena verb ing ketika berfungsi sebagai predikat, dia harus ada to be. Maka pilihan jawaban yang paling tepat yang memiliki to be adalah D, will be. A dan B tidak bisa karena dia ada subjek di situ. Dan C juga punya predikat atau verb descending. Karena dalam satu kalimat cuma boleh ada satu subjek dan satu predikat, maka pilihan yang paling tepat adalah D, will be. Next, ada beberapa contoh soal. Silakan dikerjakan dan pembahasan untuk soal ini akan saya bahas di video selanjutnya. Well, that's all. See you in the next lesson. Bye-bye.